Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saristiawati dengan NPM 26130530081. Saya adalah mahasiswi Universitas Lampung tahun 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi PGSD dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 5 SD pada tema 8, yaitu siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Adapun produk sederhana dari materi ini yang saya pilih adalah media pembelajaran siklus air yang berbahan dasar dari kardus dan juga origami. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus yang terjadi pada air dari atmosfer ke bumi lalu kembali lagi ke atmosfer melalui berbagai tahapan, yaitu kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan juga infiltrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran dalam penerapan komponen STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics, pada materi siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang pertama yaitu skenario pembelajarannya. Skenario pembelajaran yang saya buat ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap, kegiatan, dan juga waktu. Yang pertama, kegiatan awal. Kegiatan awal ini mencakup yang pertama, pendidik mengucap salam dan mengajak seluruh peserta didik berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Dalam poin ini mencakup nilai inovatif yaitu religius. Yang kedua, pendidik membuka pelajaran dan memberi motivasi kepada peserta didik dengan menanyakan kabar serta mengabsen kehadiran peserta didik. Yang ketiga, pendidik memberi acuan tentang materi siklus air dan juga dampaknya dan mengaitkannya pada kehidupan sehari-hari seperti siapa yang senang melihat hujan atau siapa yang pernah menganalisis bagaimana terjadinya hujan. Nah, dalam poin ini terdapat nilai inovatif yaitu confidence to answer. Yang keempat, ada pendidik menjelaskan tujuan dari pembelajaran IPA ini mengenai siklus air dan dampaknya. Dalam kegiatan awal ini, alokasi waktu yang kira-kira dibutuhkan oleh pendidik adalah 5 menit. Yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini mencakup yaitu yang pertama, peserta didik diminta untuk mengamati kebutuhan sehari-hari makhluk hidup dan menyebutkan fungsi air bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Nah, pada poin ini terdapat nilai inovatif yaitu critical thinking atau HOTS. Yang kedua, peserta didik membaca buku tema 8 tentang siklus air, kemudian menonton dan mengamati video tentang proses hidrologi atau siklus air dari atmosfer ke bumi hingga kembali lagi ke atmosfer. Nah, pada poin ini terdapat nilai inovatif yaitu literasi, karena mereka mau membaca buku dan juga mau mengamati video. Yang ketiga, peserta didik mengamati proses alam tentang terjadinya siklus air dan mengklasifikasikan siklus air dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Pada poin ini terdapat nilai inovatif yaitu observation. Yang keempat, peserta didik berdiskusi bersama teman-temannya, kemudian menganalisis proses siklus air di bumi. Yang kelima, setelah melakukan pengamatan, menonton video, dan juga berdiskusi, peserta didik ini harus mengevaluasi tentang siklus air. Nah, pada poin A, B, C, dan juga D serta E, ini terdapat komponen sains dalam penerapannya di pembelajaran IPA. Yang keenam atau yang terakhir dalam kegiatan inti, ada secara berkelompok peserta didik membuat karya sederhana dan menjelaskan tentang terjadinya hidrologi atau siklus air. Nah, pada poin ini terjadi nilai inovatif, creativity, collaboration, and communication. Nah, pada poin F ini terdapat penerapan komponen TEM atau Technology, Engineering, and Mathematics. Alokasi waktu yang dibutuhkan pendidik dalam kegiatan ini diperkirakan mencapai 60 menit. Yang terakhir dari skenario pembelajaran yaitu kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan akhir ini, peserta didik dengan bantuan pendidik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dipelajari pada poin 2 yaitu kegiatan inti tentang siklus air. Yang kedua, pendidik melakukan evaluasi pembelajaran dan juga apresiasi.
Yang ketiga, pendidik menutup pembelajaran dan mengajak seluruh peserta didik berdoa bersama sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Pada kegiatan akhir ini, alokasi waktu yang dibutuhkan oleh pendidik kira-kira adalah 5 menit. Pada saat ini kita telah memasuki pada poin yang kedua, yaitu penerapan komponen STEM-nya secara lebih rinci dibandingkan pada poin 1 yang hanya berisikan skenario pembelajarannya. Penerapan komponen STEM pada siklus air atau materi siklus air dan juga produknya, yaitu siklus air sederhana. Yang pertama yaitu sains. Penerapannya dalam materi siklus air ini, peserta didik mendiskusikan manfaat air, siklus air, pengaruh kualitas air, cara memelihara ketersediaan air, dan juga penjernihan air, serta konsep sains mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, peserta didik harus mengidentifikasi suatu masalah dari pertanyaan yang telah diberikan oleh pendidik. Yang kedua yaitu komponen teknologi. Nah, penerapannya adalah peserta didik ini menyiapkan alat dan juga bahan yang dibutuhkan untuk membuat karya atau produk sederhana. Di sini karya yang dibutuhkan itu, yang dibuat maksud saya, adalah media pembelajaran siklus air sederhana berbahan dasar origami. Poin ketiga yaitu pada komponen engineering. Penerapan dalam komponen engineering ini yaitu peserta didik mendesain karya atau produk sederhana yang akan mereka buat. Yang keempat atau yang terakhir dari komponen STEM yaitu komponen mathematics, penerapannya adalah peserta didik menghitung dana yang dibutuhkan dan menjelaskan produk yang dibuat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Bu. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah berdoa untuk memulai pembelajaran ini? Belum Bu. Jika belum berdoa, mari kita semua berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Kemarin udah hari Minggu ya, bagaimana kabarnya? Bagaimana liburannya? Apakah seru? Seru Bu. Sudah siapkah untuk memulai pelajaran hari ini? Siap Bu. Nah, kita harus siap ya untuk memulai pelajaran hari ini karena pelajaran hari ini itu sangat seru sekali, yaitu mengenai siklus air dan juga dampaknya bagi peristiwa di bumi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Nah, siapakah di sini yang senang sekali melihat hujan? Saya Ibu. Atau pernah menganalisis bagaimana ya terjadinya hujan? Adakah yang mau menjawab? Nah, adapun tujuan dari pembelajaran siklus air pada hari ini adalah kita dapat mengetahui apa saja sih kemanfaat dari air dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan air dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu akan memberikan waktu untuk kalian semua agar berpikir apa saja sih kebutuhan kita yang terpenuhi dari adanya air, apa saja kegunaan air dalam kehidupan kita. Nah, setelah kalian berpikir, maka kalian unjuk jari ya untuk menyuarakan pendapat kalian mengenai apa saja kegunaan dari air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar sekali ya anak-anak yang telah disebutkan tadi bahwa kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari itu memang sangat banyak sekali. Baik itu mandi, memasak, mencuci, minum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, oleh karena itu, untuk mendalami pemahaman kalian mengenai siklus air dan dampaknya bagi kehidupan di bumi, Ibu meminta kalian untuk membaca buku kalian yaitu tema 8 dalam tema manusia dan lingkungannya. Nanti setelah membaca, Ibu akan menyuruh kalian menonton video. Setelah itu kalian harus mengamati apa yang terjadi dalam video tersebut. Setelah anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya turun hujan ke bumi. Nah, ini adalah media pembelajaran yang telah Ibu buat. Ini diibaratkan pohon dan ini ada air laut serta biru tua ini adalah awannya. Ini ada matahari dan ini ada awan cerah dan ini adalah awan mendung. Nah, proses terjadinya hujan itu terjadi apabila air laut ini menguap ke atas. Nah, pada ketinggian tertentu di atmosfer, suhu itu akan berubah. Nah, perubahan suhu itu akan menyebabkan kondensasi atau pengembunan air. Nah, pengembunan air ini mengakibatkan adanya awan hitam yang kita lihat pada gambar ini. Nah, selanjutnya awan hitam ini akan menurunkan bulir-bulir air atau yang disebut dengan presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan. Nah,
Itulah kira-kira secara sederhananya bagaimana hujan dapat turun ke bumi. Nah, siklus air atau siklus hidrologi ini itu tidak akan pernah memiliki akhir dan akan terus berulang. Nah, panas matahari menyebabkan air mengalami evaporasi yang berarti penguapan air. Nah, proses transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan. Lalu bagaimana anak-anak apabila sudah terjadi hujan? Hujan sudah turun ke bumi. Nah, hujan yang sudah turun ke bumi, airnya itu akan masuk ke dalam pori-pori tanah. Nah, itu yang disebut dengan proses infiltrasi. Nah, air yang sudah meresap ke dalam pori-pori tanah tadi akan menjadi air tanah dan terkumpul di dalam tanah. Nah, air yang terkumpul itu akan menjadi sebuah sumber air. Nah, pada intinya dari proses pembelajaran siklus air ini adalah evaporasi yang disebut dengan penguapan, lalu ada infiltrasi yang disebut dengan peresapan air ke dalam pori-pori tanah, lalu ada transpirasi yaitu penguapan dari tumbuhan, dan ada kondensasi yang disebut dengan pengembunan hingga menyebabkan terjadinya awan hitam. Lalu ada presipitasi yaitu proses turunnya hujan. Nah, presipitasi ini tidak hanya dapat menurunkan hujan, namun juga dapat menurunkan salju, es, dan juga bahkan kabut. Nah, setelah kalian menonton dan juga mengamati dari video yang telah Ibu berikan tadi mengenai siklus air, di sini Ibu meminta kalian untuk mengevaluasi atau mengklasifikasikan bagaimana sih terjadinya siklus air itu. Dan oleh karena itu, Ibu meminta kalian untuk bekerja sama dengan teman sebangku kalian. Kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangku atau teman kalian yang lainnya agar tercipta kolaborasi dan juga kerjasama. Nah, tadi kan kalian sudah berdiskusi ya dengan teman kelompok belajar kalian mengenai analisis bagaimana terjadinya siklus air serta apa saja sih dampaknya pada kehidupan kita di bumi ini. Nah, sekarang Ibu meminta kalian dengan kelompok kalian untuk membuat sebuah karya mengenai siklus air sederhana. Nah, apa karyanya? Nah, karyanya itu adalah media pembelajaran siklus air sederhana. Nah, sekarang Ibu memberi waktu kepada kalian semua untuk mendiskusikan dengan kelompok belajar kalian mengenai bagaimana desain yang ingin kalian buat mengenai media pembelajaran ini. Nah, untuk minggu depan kalian harus sudah membawa alat dan juga bahan untuk membuat media pembelajaran ini di sekolah. Karena sudah selesai diskusinya, di sini Ibu mau bertanya kepada Ari. Nah, bagaimana tadi Ari siklus air? Apa yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air. Ya, siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus yang terjadi pada air yang dari atmosfer kembali lagi ke bumi dengan berbagai tahapan, yaitu apa? Kondensasi, presipitasi, lalu ada evaporasi, filtrasi, dan transpirasi. Ya, benar, baik sekali. Baiklah anak-anak, karena kita semua sudah selesai pada pembelajaran hari ini, Ibu sangat bangga sekali kepada kalian melihat antusias kalian yang sangat luar biasa membentuk kelompok, berdiskusi, dan mau mengamati serta menonton videonya dengan sangat seksama. Nah, untuk hari ini Ibu memberikan 2 jempol untuk kalian. Karena waktu pembelajaran sudah habis, marilah kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga berkah pastinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mungkin cukup sekian ya materi yang telah Ibu sampaikan. Jika terdapat kata atau penyampaian yang kurang baik, Ibu minta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibu mohon ampun. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan anak-anakku semuanya. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat media pembelajaran siklus air adalah kardus, kertas origami, kertas putih untuk membuat awan, spidol ataupun pena, lem bakar, staples, gunting, selotip, korek api, lem kertas, benang, dan juga koin.
watching everyone.